Ayo kita ngambil porsi sebatas di Samarinda aja dulu. 10 kecamatan itu bagaimana caranya? Ini enek IKN temen kita ini nopo nggih? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du, fala hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qadratal ulama anarkiram, para masyayikh, para alim, para bini sepuh dan yang disepuhkan, yang selalu kita harapkan doanya, bimbingan dan pengayoman serta tuntunannya, yang selalu diberkati dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususil khusus sahibul bait, sahibul makan dan sahibul hajah, orang tua kita, panjenenganipun Bapak Haji Dr. Rusmadi Wongso. Di samping beliau selaku wakil wali kota, ternyata beliau juga mustasyar kita, yang semoga selalu diberi kekuatan lahir dan batin dari seluruh aspek dan segi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang komit, yang setia dan yang istiqomah, kita tidak lanjuti doa yang kategori istimewa Pak tadi itu. Memang doa yang kita laksanakan tiap bulan ini agak spesifik dalam konteks kesungguhan dan kualitasnya. Di samping kapasitasnya banyak, tapi kualitasnya harus dispesifikkan, makosidnya, tujuannya. Waktu di sambutan saya sudah pesan, ketika majelis begini, begitu duduk kita ingat firman Allah Al-Baqarah 186. Waktu di Abah Haji Haryono itu saya jelaskan, teman-teman selalu ingat itu. Orang tua kita di dokumen NU itu pasti ayat itu dibuat tema ketika kita akan berdoa. Kalau tidak salah itu bunyi ayatnya itu, Romo Yai Magus waktu itu teringat ya. Ketika hambaku dalam hatinya mempertanyakan tentang diriku. Ini cara Jawa biasa, hari kalane kawulaku iki pengen roh aku, ngoten. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, stune ingsun parek. Allah itu bersama kita sebenarnya. Supaya ingat itu Pak ya. Fa inni qarib. Kemudian ujibu da'watad da'i idza da'ani. Selalu aku kabulkan doa hamba-hambaku itu, termasuk kita tadi dari sore. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Selalu aku kabulkan. Makanya di Nusantara ini doa menjadi segala-galanya. Ini ayo kita pegangi betul Pak. Di samping teringat apa yang beliau haturkan tadi. Itu kan tanggung jawab itu Pak, yang diutarakan beliau tentang Samarinda.
Tanggung jawab besar itu yang tidak bisa kita hindar. Lah doa kita harus dikorelasikan dengan seperti yang didhawuhkan beliaunya. Yang maksud kawula doa yang spesifik niku. Ada makosidnya, ada objeknya yang jelas. Yang dimaksud yang kita panjatkan bersama-sama itu jelas Pak, kita minta itu. Seperti yang diutarakan beliau tadi. Tidak hanya silaturahmi yang membangun kebersamaan, tetapi membangunkan kesadaran akan tanggung jawabnya. Penting itu Pak. Yang sering di NU dibilang mas'uliyah diniyah plus mas'uliyah watoniyah. Ini harus dibiasakan Pak. Bahasa-bahasa begini ini. Kita punya tanggung jawab keagamaan. Yang sila 1 itu nah Pak, yang gambarnya bintang itu nah. Tapi di saat yang sama punya tanggung jawab watonia, apa itu? Kebangsaan, yang sila kedua itu. Lah doa-doa kita harus punya korelasi itu. Itu kalau di bahasa NU itu keberagamaan sila pertama itu harus senafas dengan kebernegaraan sila kedua itu Pak. Yang gambarnya rantai itu nah. Kemanusiaan, bagaimana di Samarinda tetap manusiawi orang-orangnya itu. Nah, itu tanggung jawab kita. Dan bagaimana orang-orang Samarinda itu tetap punya prinsip-prinsip al-adalah itu. Kemanusiaan yang adil. Itu tanggung jawab loh Pak ya. Jangan kita tidak ngambil porsi apa-apa tentang ini. Ini maksud saya supaya tidak blank gitu ya. Doa-doa kita ini bukan rutinitas. Kalau sudah para imam begini bukan rutinitas Pak. Ini para pemimpin yang datang ke sini. Beda dengan kalau kita sedang istighosah atau sedang managibandi. Layanan publik namanya itu seremoni. Tapi ini bukan layanan publik ini. Ini proses ini Pak. Cara Jawa ini bukan laden tapi ini laku. Beda loh Pak ya. Layanan dan proses beda. Nah ini saya maksud supaya tetap eling. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'ani. Makanya depannya ayat itu fal yastajibuli, tunaikanlah tanggung jawab dan kewajiban tadi, yaitu tanggung jawab keagamaan yang gambarnya bintang itu, dan tanggung jawab kebernegaraan harus senafas, sewaktu, satu ruang itu Pak. Yang gambarnya rantai itu. Ini namanya kesadaran keberagamaannya senapas dan senyawa dengan spirit kebernegaraannya. Jadi kalau ada terorisme, anak kandung radikalisme, anak kandung intoleran, tidak mempan kita. Lah kalau nggak punya prinsip itu ya tidak mustahil Pak kita jadi radikalis itu. Radikalis itu lama-lama menjadi teroris itu. Lah kok ada radikalis? Karena intoleran. Ini tanggung jawab ya Pak ya. Ayo harus ada rumusannya itu nanti. Kalau tidak, takutku IKN ini mau tidak mau akan terjadi betul. Ternyata kita tidak punya konsep. Hanya punya statement dan pernyataan tapi tidak punya konsep dan akan tidak menjadi fakta itu tadi. Kata itu harus menjadi data yang konsep tadi, data harus menjadi fakta. Harus itu Pak. Nah nanti tanggung jawabnya para imam ini. Nah ini AWD tanpa data Pak, tanpa konsep, masa bisa jadi fakta itu. Kalau di pondok kan lafdon ini harus menjadi wa maknan. Pengucap kudu dibarengi penggawe, itu bahasa Jawanya. Kalau bahasa kitabnya lafdon itu harus menjadi wa maknan sampai wa amalan. Kata harus berbasis data dan data menjadi fakta Pak. Nek gak blank kita ini. Nah ini tanggung jawab a'imah. Ini pemimpin di Samarinda dari tempat masing-masing. Yang datang ini bukan buntut. Kita ini figur Pak, leader kita. Punya tanggung jawab tadi. Yaitu punya mas'uliyah diniyah. Di saat yang sama mas'uliyah
watonia. Sila pertama gambar bintang dan sila kedua gambar rantai itu belum pernah mengkorelasi dengan baik. Karena tidak sadar tadi. Di dalam ketidaksadaran kita, arus globalisasi mau tidak mau masuk ke kita. Akhirnya paham keagamaan sing asale santun teduh itu dadi paham keagamaannya beringas, Pak. Binika sing asale jadi tunggalika itu justru binika menjadi sumber persoalan di mana-mana itu. Gara-gara awake dhewe terlena. Apa bahasa Jawane terlena itu? Tidak sadar akan tanggung jawabnya itu. Nah, Pancasila itu sudah tahun 1300 kok. Emputan tular itu. Bhinneka Tunggal Ika itu. Jadi kita bangsa yang bhinneka dari dulu kala, tapi selalu tunggal dan selalu ika dari dulu kala. Nah, kalau ini bisa mengkorelasi dengan jelas, kita sudah 77 tahun merdeka. Sampai kena jujur, Pak, belum pernah itu mengkorelasi dengan baik. Kita masih diuji untuk membangun demokrasi di negara kita ini. Merah putih itu, Pak. Diuji kita masih punya pekerjaan rumah. Jadi hubul waton minal iman dalam konteks itu gurung ketemu relevansinya. Masih problem itu, Pak. Problem di internal. Belum problem eksternal. Saiki internal gurung mari ada gempuran globalisasi ini yang tidak bisa ditawar. Mau pakai jurus apa sampean? Jurus mabuk apa jurus setan kober? Apa gak harus jurusane? Ini persoalan itu sendiri nih. Ini Pak Haji Sueb ini kudu gelek rapat kita ini, Pak. Pak Haji sudah jelas ada jurusannya sudah. Iki sing seneng mek Abah Sueb tok sak bali iki. Kita sumpek semua, beliaunya seneng-seneng ya, gak kira krungu enek ngomong gini. Tiada hari sumpek kok. Kita di Pak Karno belum selesai menghadapi pemberontakan sehingga karu-karuan itu, Pak. Tapi berhasil ditumpas, Pak. Coba, nggih napa nggih, Pak? Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan bisa ditumpas. Kahar Musakar di Sulawesi Selatan bisa ditumpas. Daud Buruh di Aceh bisa ditumpas. DI gerombolan kantor Suwiryo di Bandung bisa ditumpas dengan kekuatan fatwa ulama. Setiap yang mengganggu NKRI adalah bugot, harus dihabisi. Negara NU, Pak, bahaya. Saya kepingin bukan NU klunak-klunu di Samarinda. Bu bahasa apa klunak-klunu? Beliau tadi itu kan orang tua kita, Pak. Panjenengan diinformasikan seperti itu. Oh, jangan dikira senang IKN kesini itu. Sing teko kesini pasti orang pintar dan berbasis finansi. Wongnya soge-soge, Pak, dan pinter-pinter. Soge sampai pinter terus mungsuhe goblok campur melarat. Ya karek ngemploki. Betul, Pak. Kita ini masih begitu jahlun wa humkun kita ini. Kita ini garo lor garo kidul masih. Tidak tahu mas'uliyah tadi, gak sadar akan tanggung jawabnya. Bukan pemerintah saja, Pak. Pemerintah tanpa rakyat masa iso. Tidak bisa. Lah rakyat dan pemerintah akan menjadi anarkisme dan ada arogansi. Akan jadi ada malapetaka rakyat tanpa pimpinan itu. Piye sila pertama yang bintang dengan sila kedua yang rantai itu mengkorelasi menjadi perkawinan merah putih, berani karena benar. Anak kandungnya sila ketiga yang gambari ringin itu. Yang kata beliau segala-galanya tadi. Napa sila ketiga gambari ringin itu? Persatuan. Ini yang dijaga oleh kiai-kiai dari dulu kala sampai kiamat nanti, Pak. Hanya menjaga keutuhan dan persatuan saja.
Bagian kiai itu menjaga rukun gitu aja. Tidak jaga yang lain. Mungkin yang lain porsi kekuatan lain, Pak. Kita hanya menjaga bersatu itu saja. Karena dengan bersatu kita akan teguh, Pak. Cara bahasa Inggrisnya rukun itu agawe santoso. Itu aja yang dijaga. Nah, ternyata sekarang ini menjadi mahal, Pak, kerukunan itu. Dan ini ide beliau terjadi bagaimana di sebuah lingkungan harus saling mengenal. Iki ya abot loh, Rek. Kita harus jujur itu, Pak. Orang sekarang ini jejer gak kenal tanpa beban moral. Maksudnya kan malu kita, Pak, kalau saat jejer rumah gak tegur bersapa. Ada tanya orang gak tahu, itu kan malu kalau zaman dulu. Sekarang tanpa beban itu, Pak. Nah, ini sudah distorsi nilai terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Monggo, kita harus menjaga nilai. Harus ingat, Gusti Allah itu dekat. Tuhan mengintai kita. Kita sedang apa dan mau apa tahu. Bahasa Inggrisnya Gusti Allah gak sare. Kita tidak bisa bohong dan tidak bisa pura-pura, Pak. Sampai ayatnya 186 dicatat nih dokumen kuno. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani. Tapi ada fal yastajibuli, tunaikan tanggung jawabmu. Baik sebagai umat beragama maupun selaku warga negara. Berarti panjenengan harus konsolidatif, sing kualitatif dan masif. Ojo grutu-grutu gak bermutu, Pak. Konsolidatif, kualitatif itu kudu ada progressing dan ini agendane. Pripun Mas Sigit? Jangan tanpa agenda apa-apa, rutinitas itu, Pak. Jare wong Jawa, nek ngidul iku rasionya sesuai nduk kidul mestine. Kulon beda, Pak, masih pasif, tapi nek ngulon aktif sudah. Suwe-suwe nduk gitu rasionya. Nek pancet iku munyer jenenge. Menakutkan, Pak. AWD tidur tahu-tahu betul-betul terjadi IKN yang datang orang pintar dan kaya. Orang yang berbasis skill dan finansi. Nek AWNDW ulung orang Betawi itu, Pak, orangnya sakti-sakti, alim-alim, kaya-kaya, Pak. Tradisi, kultur dan peradabannya bisa tersingkir. Ya gak ada sih nyingkirno. Sudah hukum alam. Nek panjenengan kalah kuat pasti akan tersingkir. Makanya jenengan ket biyen tahlilan mesti nek laha maka sabat wa alaiha maktasabat. Masih kusuk-kusuk pinter-pinter nih goblok. Ya kalah sing kocruk tapi pinter. Paham, Pak sampean? Ini hukum alam, Pak. Gak iso dunia disuwuk itu. Bisa, Pak? Wis sekolahane gak bermutu, pondoke gak bermutu. Melarat campur goblok, dadak pedhuk wong pinter campur sugih mana siki iki samplokan ngene tok. Betul, Pak. Cara Jawa ngene aja tersinggung sampean. Karena kita punya tanggung jawab tadi, Pak. Falyas tajibuli aja semoyo-semoyo. Jangan enten-entenan, iki cara Jawa. Nek enten-entenan suwe-suwe dadi mendut. Soal enten-enten tuh isine. Mentalitas enten-entenan aja digawe. Satu, kedua mentalitas mundur. Mundur-mundur kecemplung. Jadi aja apa loh jadi? Itu malah petaka. Kita itu harus maju terus pantang mundur. Mundur-mundur itu kecemplung sumur, dijongorne wong akeh. Ya nek biyen dintas saiki paling duruki nang tunggale akeh. Beda dengan dulu, Pak.
Iki sing metu nyornya tambah apik kok wis suruh kono ae kan gitu. Nah, bagaimana al-ukhuwah kita? Falyas tajibul yang muda harus ngambil porsi sesuai dengan nyuwun sewu nggih, problematika generasi muda. Awake dhewe iki kadang-kadang nduk masjid gak enek arek enom. Karek sing tuwek-tuwek ambek arek cilik di masjid iku, Pak. Sing jenengan mboten enten. Di gerakan-gerakan sosial juga begitu, yang ritual-ritual juga begitu. Setelah falyas tajibuli ada protek wal yu'minu bi, nek kowe cek beriman ya ngambil porsi, kecuali wis gak beriman gak ngambil porsi gak apa-apa. Nyuwun sewu Mas Arif niku sampeyan cateti Mas Arif, sing nom-nom iki kudu nyateti iku. Niki mbak ngomongno dokumen lama aja, ya. Kata ayat itu la'allahum yarsudun, semoga kamu tetap dalam kebenaran. Karena merah putih itu mesti yang benar begini ini yang berani. Mulane merah putih itu berani karena benar. Itu ya gurung patek usum, walaupun merah putih itu kan simbol dan lambang, Pak, untuk menginspirasi kita. Rupa-rupanya ini agama dadi aspirasi, politik dadi aspirasi, paling kacau negara kita ini. Negara kita itu sumber-sumber nilai ini harusnya menjadi inspirasi, bukan aspirasi. Kita mengkapitalisasi agama ini namanya, akan mengkapitalisasi Pancasila juga. Inspirasi cara Jawa menjadi sumber nilai. Jadi Bhinneka itu kalau yang diusung nilai akan menjadi tunggal dan ika. Lah kon padha dadak sing diusul duduk nilai. Mulane arek-arek takon ngapalno iso bedakno apa ambek sapa. Dan iso bedakno piye ambek pira. Iki sampe tak kon belajar ngono ya gak iso-iso ya arek. Belidru ya. Sengketa orang itu problemnya di sini, mengkapitalisasi maaf nilai. Ada desakralisasi besar-besaran. Menjadi memprofanisasi kehidupan ini. Akhirnya sila pertama itu hilang dengan sendirinya. Ini sila pertama itu sudah palsu, Pak. Sila kedua tidak akan ada. Sampai kiamat tidak akan ada. Sama delok sejarah Pancasila. Sila 1, sila 2 tidak mengkorelasi. Ulama dan umarok kok gak kerja bareng. Sila ketiga sampai kiamat tidak akan ada itu. Persatuan itu tidak akan ada. Loh, nek persatuan gak, nek pemerintah gak melaku. Karena sistem negara kita itu ada di sila keempat itu. Sistem negara Republik Indonesia itu ada di sila keempat yang bunyinya kerakyatan. Yang dipimpin oleh, gak gampang Pak bahasa hikmat ini. Wonge kudu potongan betul itu. Mentalitas kerakyatan yang gotong royong itu ciri khas bangsa kita sing hilang tadi. Ayo dibalekno bareng-bareng. Piye sanduk lingkungan itu orang saling mengenal. Dan saya gak kenal rumoso malu. Sekarang Pak Andreas, kadang-kadang orang tidak kenal dengan tetangganya, tidak ada beban mental. Biasa-biasa saja. Dianggap biasa-biasa saja. Malah beneran yang gitu. Ini kan repot kayak gini nih. Sila keempat inilah Pak sistem bernegara kita. Nation state ini akan berjalan ketika ada pola hubungan yang kerakyatan dan dikondisikan di pola dengan hikmat dan kebijaksanaan. Itu pun wonge kudu kena dicak ngomong, namanya musyawarah. Lah saiki wis buli-bulian, Pak. Terus napa? Nyinyir-nyinyiran, ya enggak bisa sila keempat itu melaku. Mendistorsi proses, coba memanipulasi data. Orang dibully, mencaci jaring alasan demokrasi, mencaci orang. Di mana? Dulu ndak ada itu caci mencaci itu, Pak. Nah ini kula panjenengan punya tanggung jawab tadi. Dawuh beliaunya, awake dhewe tanggung jawab loro, tanggung jawab keagamaan, iku hakullah namanya, tapi tanggung jawab kenegaraan hakul adami. Ini hakullah itu penak, Pak. Luput dari Gusti Allah itu, gampang aja itu.
Sing luput akul adami ini yang sulit. Gusti Allah tidak mau mutus itu kalau tidak dia diputus antar kita. Oleh karena itu sila keempat ini adalah pola hubungan kita dalam konteks bernegara. Sing di orang kuno namanya Nuswantara itu. Jadi kerakyatan pola pikir kita, tidak keelitan, bukan kerakyatan. Pola pikir wong cilik yang gotong royong itu, yang merasa menyatu. Orang dulu niku pawarnane wong ngomong tiang pundi ngoten diangkat kasar, Pak. Sederek pundi ngoten orang dulu itu. Priyantun pundi wong ndi ngono dianggap jahat Mas Nasikin, kejahatan moral dan kultural. Saiki karo masa jahat blas iki. Ngoten lho. Jadi dulu itu wong kan orang itu adalah simbol dan lambang kalau kita ini orang, gitu. Mergo gak iso wong ini dudu wong. Ngene lho. Hanya wong sing wong. Lah saiki rupane gak iso wong wis gak ketek wong kabeh. Kan persoalan ini, Pak. Nah, ini ayo mari ngambil porsi piye isane sila keempat itu direalisasi di Samarinda di 10 kecamatan ini sarana Pak Ali mangke sing ngepalai piye supaya ada tradisi dikembalikan dengan nilai-nilai keberagamaan sing jarine wong-wong rahmatan lil alamin itu agama yang teduh, santun dan damai. Gak agama sangar, Pak. Saiki agama paling sangar. Kadek borosno takbir, dulu takbir, takbir boros takbire iku. Nek kiai-kiai biyen gak pakai takbir, ngoten nggih. Gak borosno takbir. Niki bagaimana? Wong takbir itu mestinya orangnya tidak berdaya, iki takbir wonge motone mencicil. Itu kan sing salah takbir apa sing takbir, ngoten nggih. Ah itu nek Mbak Kasih dadi goblok. Sing penting kita bagaimana kerakyatan sila keempat ini, Pak. Sistem kenegaraan kita mulai RT sampai pusat. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat dan harus bijak juga, ngoten lho, Pak. Jadi dipimpin oleh hikmat, bijak, terus itu pun kena dijak ngomong namanya permusyawaratan itu. Iki bahasa Arab kabeh iki. Ro'iyah bahasa Arab, hikmah bahasa Arab, ngoten lho, Pak. Hikmah iki bahasa Arab. Musyawarah ke bahasa Arab, wakil ke bahasa Arab. Artinya bukan Arab wong Arab, bukan. Quran itu nah. Cuma sampean kan gak kroso, gak mikir tadi. Itu bahasa Arab semua, kerakyatan itu bahasa Arab. Ra'iyah itu bahasa Arab. Kulukum ra'in wa kulum mas'ulun ar-ra'yati. Setiap orang punya hak dan kewajiban plus tanggung jawab. Sampun, niku ngomongno sisi hablum minanas dan sosial yang diawali dari doa. Doa adalah manifestasi adanya sila pertama dan kedua adalah manifestasi tanggung jawab sebagai orang bertuhan kudu iso bermanusia. Jadi nek cara Jawa manunggaling kawula Gusti. Aja iso bertuhan tapi bermanusia gak iso. Mek ngrusui bleberan tok. Itu dipertanyakan bertuhannya itu. Gitu ya. Jadi harus saling mengisi. Anak kandungnya sila ketiga, nek sila ketiga itu ada, sistem pemerintahan kita jalan. Karena sistem pemerintahan adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan, musyawarah itu pun harus saling mewakili. Garing perwakilan kabeh itu bahasa Arab. Insya Allah nek itu terjadi, masih ambek merem nih. Sila kelima itu akan ada dengan sendirinya. Yang namanya keadilan sosial bagi seluruh, itulah harkat dan martabat bangsa. Nih sila kelima itu ada, tapi gak iso bin salah bin brak gedabrak. Nih gak diawali dari 1, 2, 3, 4. Saiki akeh wong nuntut sila kelima, tapi sila keempat ngerusui, ketiga gak gelem, ya gak bisa dong. Itu dagelan jenenge. Nah, kita sudah tidak butuh dagelan itu. Ya, kita yang sungguh-sungguh aja. Yang kedua, para bapak ditulis Al-Baqarah 186 yang terakhir la Allahum yasudun. Nik sampean kepengin tetap menjadi orang bener senajan gak pinter daripada pinter gak iso bener palang iso dadi wong bener senajan gak pinter. Mergo benerna wong pinter iku gurung tau enek sing hasil. Nyuwun saya palang minterna wong bener iku jane sing hasil. Lane sampean dadi wong bener karena
bangsa kita itu berani itu karena bener itu. Merah putih dari bahasa Arab ahmar wal baidho, maknane berani karena benar. Marilah kita, maaf ya, mari menguatkan yang benar. Keberanian itu geng menguatno sing bener. Ojo nguatno membenarkan yang kuat. Zaman selama ini membenerno sing kuat atau nguatno kebenaran? Kate ngomong jujur kok gak bisa nglakoni kan ngoten ya. Lan kan gak cocok ambek kubluke lincip-lincip iku, ngoten nggih. Kita ini kadang-kadang gak cocok, Pak. Ambek napa Pak Andreas? Format nih apa? Profil kita gak cocok kadang-kadang. Delok macake koyo jagoan tapi ya. Ngoten lho. Ini mari kita pertanyakan kita sendiri, bagaimana kita sudah merindukan dawuhe Romo Yai Makrus sudah 77 tahun merdeka, sedang masih berproses untuk mematangkan demokrasi. Ngoten nggih? Kita tidak bisa kita NU bertanggung jawab. Dari sononya tanggung jawab NU itu karena duwe kubul waton minal iman sing guru tahu kelakon niku. Ngoten lho nggih. Dadi umpamane waton iku bojo Mas Nasikin wis pure. Umpamane ya bojo dirayu tok aku cinta sampean Dik, tapi mlonjo gak tahu ngoten nggih. Negara nggih ngoten kubul waton minal ngramut negara tambah hancur kok. Masa kita cinta? Betul. Dulu diambil rempah-rempah saja sampai Merauke melawan, Pak. Sampai titik darah penghabisan. Ada istilah iskariman aumut syahidan. Di bahasa Indonesia kan kalau Bung Tomo merdeka atau mati. Iku mek juga rempah-rempah tok. Sudah melawan bangsa kita itu. Saiki dijukuk apa nih? Mentalitas gak enak sing melawan, kakean kondangan. Jadi kuwarken. Orang tua-tua kita kan gak enak kondangan utek nglesu. Atine urip. Kita ini kekenyangan kan turu mati ya tuh. Ayo. Mari kita sing kedua tang NU sama ndelok dokumene nyuwun sewu nggih. Wong tuwek-tuwek niku nek serat-serat tantangan NU niki nggih surat Al-An'am 153. Niku dasare NU. Wa anna hada sirati mustaqima, itu jalan kebenaran. Ayo kita ngambil porsi sebatas di Samarinda aja dulu. 10 kecamatan itu bagaimana caranya? Ini enek IKN temen kita ini napa nggih? Siap. Ojo sampai sing di omah iki kate adus gak kober mergo sing tamu-tamu di adus. Kate mangan gak kober, mergo tamu-tamu jek mangan. Saman bisa begitu Pak nanti. Karena laha maka sabat wa alaiha maka sabat. Hukum alam itu Pak. Oleh karena itu 153 Al-An'am ini wa anna hada sirati mustaqimah fattabi'u sing konsisten maksudnya. Fattabi'u sing konsisten. Nah wae dembo termasuk konsisten buka. Ini cara manakib dawuh Romo Yai Makrus ittabi'u wala tabtadi'u. Jangan membuat polarisasi. Coba. Wa'adi'u wala tamruku. Jangan membuat perpecahan. Terus wasbiru wala sing optimis sing tahan banting anak-anak kita ini. Ojo gampang sambat. Panas dari panas, hujan dari hujan, dijak esok masih pagi. Dijak awan sudah siang. Ini gimana punya? Dijak bengi kok waktu sudah kok gak palang mate aja gitu. Ini gimana ini? Nah inilah para bapak, kula panjenengan dulu bangsa kita ini bangsa yang komit dan setia. Namanya adiluhur, adiluhum dan adiluhur. Coba. Tidak ada kekuatan mensegregasi orang, enggak enak biar itu. Mendistars negara enggak ada. Saiki iso ngrasani negara saenake dhewe orang itu. Alasan demokrasi. Demokrasi tanpa kelamin ini. Demokrasi kita ada kelaminnya, Pak. Pancasila ini demokrasi enek Gusti Allah. Nah, kita nanti ngomong itu pelan-pelan. Niki kula wau diilhami beliaunya. Nek wedi lho Pak, nek panjenengan jange IKN terus gak siap iku.
Terus nanti Kang Royani ambek awas banjir tapi wis kentir sing ngelingno banjir iku. Kan percuma itu, Pak. Nah, ini jangan sampai terjadi begitu. Ayolah awake dhewe sama-sama merindukan, Pak. Sila kelima itu sama-sama kita rindukan. Itu kata ganti dari baldatun thayyibatun. Cuma ojo diarapno ngono karena ranah negara. Ojo ampuan ngomongno negara gawe dalil. Gak iso, Pak Gus. Negara itu sudah ada konstitusinya, betul. Sudah ada mekanismenya. Kata Gus Dur, agama itu privasi Indonesia itu. Nilainya saja keluar ke ruang publik. Ojo ketoke secara personal koyo santai, secara sosial dia rusuh no kampung, itu ngisi-ngisi. Nah, jangan sampai terjadi begitu. Jadi nanti surat Al-An'am wa anna hadza sirati mustaqim fattabi'uhu harus konsisten dan istiqomah. Wala tatibi ojo terpengaruh aliran baru-baru itu. Mesti ngerusui. Bekok-tekok kono memang isone mek ngerusui itu tok. Dia tidak bisa jurusan lain selain kayak kacau itu tok. Wala tatibi subulah fattafarahum, kalau kamu akan hancur keagamaan dan hancur kenegaraan. Kita akan dirampok dan dikukuti. Sama ada diporak orang. Ngerti diporak orang, Pak? Ngerti diporak? Nega entek di berkat sampean. Harus siap. Mudah-mudahan ini kula mboten nambahi karena sumbernya itu marojeknya, referensinya adalah sumber dari orang-orang Bahari yang masih ditulis di kitab-kitab beliau. Referensinya masih sahih. 18 Al-Baqarah nek pas ritualan ngene iki njaluk kekuatan langit cek nulungnya NDW karena bangsa kita ini bangsa dewa, biasa dekat Gusti Allah. Wong Jawa, wong Indonesia ini tidak gustine. Nek nangis akan dituruti Tuhannya. Ngoten nggih. Nah, yang kedua kula panjenengan bangsa yang sangat sosialis, saking gotong royong, saling mengenal. Gak kenal ae menegur kita ini, Pak. Itu pun harus senyum kita. Kalau tidak senyum merasa bersalah karena menyalahi kultur dan tradisi. Mudah-mudahan apa yang kula aturkan ini bisa mengilhami kita. Aruk tanggung jawab kita adalah tanggung jawab keagamaan sila pertama yang gambarnya bintang, yang kedua adalah tanggung jawab kemasyarakatan sila kedua, harapannya ada anak kandung sila ketiga. Ukhuwah kita ada 4 nanti di J bulan depan. Persatuan kita ada model 4, Pak. Persatuan awake dhewe iki. Dadi wa ilahukum la wahid niku dianakno niku umatan wahidah. Lah wahidah model kita itu ada 4 itu. Nanti di bulan depan di J ukhuwah kita ada 4. Ada 4 segmen tetap bersaudara. Jadi untuk ngamalno Bhinneka Tunggal Ika ambek merem ae. Ini sampean ngaji, ngoten nggih. Jadi mudah-mudahan kula panjenengan nanti semakin bermanfaat, tidak hanya untuk diri sendiri ya Pak ya. Harapan kita ya ini bermanfaatlah di tengah-tengah rumah kita masing-masing ya Pak ya. Di dalam rumah kita mampu menciptakan baiti jannati dengan kondisi yang bagaimanapun. Syukur-syukur kita menciptakan lingkungan di RT itu bagaimana caranya kok dikene konsepe wong cek saling kenal, saling tegur sapa, ben kontrol sosial iku nek wong mlebu metu ro gitunya. Ini orang jahat apa orang baik, orang mana, kerjanya apa? Karena orang masyarakat biar tahu, Pak. Narkoba kok bisa kayak dimpet itu gimana? Kok tidak hanya kintalan, Pak. Tontonan masuk ke kita ini. Orang bisa manggon RT dengan aman. Jadi kontrol sosial mari kita hidupkan. Itu narkoba. Radikalisme kok gak kena dibendung. Untung pemerintah kita ini, Pak Jokowi ini bagus. Bisa bertindak. Kalau tidak, memang kalau terancam Pak, sila pertama itu harus sila kedua yang bangkit. Karena yang otoritatif dan legal standing dan legal aspek. Nah, nek sila kedua terancam, nek negara terancam, ya sila pertama harus bangkit. Ketuhanannya ini, kita kekuatan Tuhan. Jadi saling memprotek, saling menjaga itu tradisi kuno yang sudah dikembangkan oleh Empu Tatular 1300 tahunnya itu berarti sudah 800 tahun yang lalu Bhinneka Tunggal Ika diamalkan di negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan para bapak ingkang kula mulyakaken kula tetap agitatif cek jenengan gak ngantuk dan sadar kita tidak bisa enten-entenan apa ya saling menunggu itu kayak sing lagu tunggu itu lagi stres kan. Yang kedua tidak boleh mentalitas mundur sesuai kecemplung napa sumur. Waktu tidak lama dan IKN mau tidak mau akan datang. Kula panjenengan harus diskusi itu supaya menjadi Samarinda ini tetap
menjadi kota yang sejuk, nyaman, damai. Tidak hanya orang bekerja yang senang, wong lencer seneng, wong tuku-tuku seneng, layanan memuaskan, sehingga pusat peradaban itu nanti bisa kita kredit. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina